Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Di sini saya akan menjelaskan materi ciri-ciri model pembelajaran inquiry. Menurut Kaufman, inquiry learning adalah model pembelajaran secara langsung melibatkan siswa untuk berpikir, mengajukan pertanyaan, melakukan kegiatan, eksplorasi, dan eksperimen sehingga siswa mampu menyajikan solusi atau ide yang bersifat logis dan ilmiah. Gulo berpendapat bahwa pembelajaran inquiry berarti suatu rangkaian kegiatan belajar yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, analitis, sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri. Berdasarkan beberapa teori menurut pendapat para ahli yang sudah saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa inquiry learning adalah model pembelajaran yang menuntut peserta didik untuk melakukan proses dalam menemukan pengetahuannya secara mandiri lewat serangkaian investigasi, pencarian, eksplorasi, dan mengarahkan peserta didik untuk melakukan percobaan atau penelitian untuk memecahkan suatu masalah atau mengetahui suatu materi pengetahuan yang sedang dipelajari. Selanjutnya yaitu jenis pembelajaran inquiry, yakni terbagi menjadi dua, yaitu guided inquiry atau inquiry terbimbing dan open inquiry atau inquiry terbuka. Nah, pada guided inquiry atau inquiry terbimbing, pada jenis ini, peran guru dalam melaksanakan proses pembelajaran dalam penyelidikan sangat besar. Guru berperan menentukan topik penelitian yang akan dilakukan, mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan topik yang akan diselidiki, menentukan prosedur atau langkah-langkah yang harus dilakukan oleh peserta didik, hingga membimbing peserta didik dalam menganalisis data, menyediakan worksheet yang telah berbentuk kolom-kolom sehingga peserta didik cukup melengkapi dan membantu membuat kesimpulan. Sedangkan inquiry terbuka, yaitu guru bertindak sebagai fasilitator di mana pertanyaan akan diajukan oleh siswa dan pemecahannya pun dirancang oleh siswa sendiri. Karakteristik pembelajaran inquiry atau ciri-ciri pembelajaran inquiry. Yang pertama yaitu menekankan pada aktivitas peserta didik secara maksimal untuk mencari dan menemukan yang artinya menempatkan peserta didik sebagai subjek belajar. 2. Seluruh aktivitas yang dilakukan peserta didik diarahkan untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri dari sesuatu hal yang dipertanyakan, sehingga hal tersebut diharapkan dapat menumbuhkan sikap percaya diri dan menempatkan guru sebagai fasilitator dan motivator. Yang ketiga yaitu mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan kritis, atau mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian dari proses perkembangan mental. Dengan demikian, peserta didik tak hanya dituntut untuk menguasai materi pelajaran, akan tetapi lebih pada bagaimana mereka dapat menggunakan potensi yang dimilikinya untuk lebih mengembangkan pemahamannya terhadap materi pelajaran tertentu. Kemudian, sintak model pembelajaran inquiry atau langkah pembelajaran inquiry terbagi dalam beberapa tahap sebagai berikut. Yang pertama yaitu tahap orientasi, yakni guru mengkondisikan agar peserta didik siap melaksanakan proses pembelajaran, menjelaskan topik, tujuan, dan hasil belajar yang diharapkan dapat tercapai oleh peserta didik. Yang kedua, tahap perumusan masalah, yakni guru membimbing dan memfasilitasi peserta didik untuk merumuskan dan memahami masalah nyata yang telah disajikan. Ketiga, tahap merumuskan hipotesis, yakni guru membimbing peserta didik untuk mengembangkan kemampuan berhipotesis dengan cara
menyampaikan berbagai pertanyaan yang dapat mendorong peserta didik untuk dapat merumuskan jawaban sementara atau dapat merumuskan berbagai perkiraan kemungkinan jawaban dari suatu permasalahan yang dikaji. Yang keempat, tahap mengumpulkan data, yakni guru membimbing peserta didik dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat mendorong peserta didik untuk berpikir mencari informasi yang dibutuhkan. Yang kelima yaitu tahap menguji hipotesis, yakni guru membimbing peserta didik dalam proses menentukan jawaban yang dianggap diterima sesuai dengan data dan informasi yang telah diperoleh berdasarkan pengumpulan data. Yang keenam, tahap menarik kesimpulan, yakni guru membimbing peserta didik dalam proses mendeskripsikan temuan yang diperoleh berdasarkan hasil pengujian hipotesis. Di dalam mencapai kesimpulan, guru sebaiknya mampu menunjukkan peserta didik data-data yang relevan. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan model pembelajaran inquiry. Yang pertama yaitu kelebihan ciri model pembelajaran inquiry. Yang pertama adalah dapat membentuk dan mengembangkan self concept pada diri siswa, sehingga siswa dapat mengerti konsep dan ide-ide pokok dengan lebih baik. Yang kedua, membantu dalam menggunakan ingatan dan transfer pada situasi dan proses belajar yang baru. Yang ketiga, mendorong siswa untuk berpikir dan bekerja atas inisiatifnya sendiri, bersikap objektif, jujur, dan terbuka. Dan yang keempat, mendorong siswa untuk berpikir inisiatif dan merumuskan hipotesisnya sendiri. Sedangkan kelemahan model pembelajaran inquiry, yakni yang pertama, kesulitan pengontrolan kegiatan dan keberhasilan peserta didik. Kedua, model pembelajaran inquiry sulit dilaksanakan karena terbentur dengan kebiasaan peserta didik dalam belajar. Ketiga, terkadang dalam implementasinya memerlukan waktu yang panjang, sehingga sering pendidik sulit menyesuaikan dengan waktu yang telah ditentukan. Dan yang keempat, selama kriteria keberhasilan belajar ditentukan oleh kemampuan peserta menguasai materi pelajaran, maka model pembelajaran ini akan sulit diimplementasikan oleh setiap pendidik. Demikian penjelasan tentang materi ciri model pembelajaran inquiry. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.